Cerita horor kali ini berjudul Fakta di Balik Tumbal Project. Namaku Riko. Aku seorang jurnalis investigasi muda yang tinggal di Bandung. Tapi hidupku sering terasa seperti tidak menetap, karena pekerjaanku membawaku ke pelosok desa dan kota kecil, mencari fakta dari cerita-cerita yang tak pernah diliput media besar. Aku bukan tipe orang yang percaya setengah-setengah pada hal-hal gaib. Aku percaya pada data, pada saksi mata, pada logika. Tapi sekarang, aku mulai ragu. 2 minggu lalu, aku mendapat pesan dari seorang warga di dusun dekat Gunung Burangrang. Ia mengirim foto-foto proyek tol baru yang sedang dibangun di daerah itu. Di situ, ada coretan kapur putih di pagar proyek. Di sini kami menunggu, dan di bawahnya, sebuah sandal bekas. Masih utuh, tapi pemiliknya tidak pernah ditemukan. Warga bilang itu adalah tumbal proyek. Beberapa pekerja hilang tanpa jejak. Tidak ada laporan resmi, tidak ada pencarian, hanya bisikan dari mulut ke mulut. Aku tertawa saat pertama kali baca laporan itu, tapi laporan itu terus datang. Dan foto-foto itu membuatku penasaran. Aku tiba di lokasi proyek pagi ini. Cuaca cukup cerah. Burung-burung berkicau seperti biasa. Tapi begitu sampai ke dusun, dekat lokasi, udara langsung berubah. Lebih dingin, lebih berat. Seperti memasuki wilayah yang lain. Warga menyambutku dengan tatapan curiga. Tidak ada yang mau bicara banyak. Hanya satu orang yang akhirnya bersedia bercerita. Mas Dedi, mantan mandor lapangan. Ia sudah pensiun dari proyek itu sejak 2 tahun lalu. Katanya, ia tidak kuat lagi melihat apa yang terjadi. Sebelum fondasi digali, katanya pelan, sambil menyeruput teh hangat, si pengusaha bangunan membawa seorang lelaki tua berbaju hitam. Dia menaburkan sesajen, menyembelih ayam hitam, dan entah apa lagi. Yang pasti, cuaca langsung berubah. Mendung tebal meski sebelumnya cerah. Aku mengerat-kerat tanah dengan ujung sepatu. Lalu apa hubungannya sama pekerja yang hilang? Mas Dedi menatapku sedih. Itu adalah ritual pembuka, untuk memastikan roh penunggu lokasi aman. Tapi kalau mereka tidak puas, ia diam sejenak, lalu lanjut. Maka mereka akan ambil bagian dari kita. Jiwa, nyawa, bahkan waktu. Aku ingin percaya semua ini cuma mitos, tapi firasatku berkata lain. Beberapa jam kemudian, aku pergi ke lokasi proyek. Aku bertemu salah satu tukang batu tua, Pak Arman. Ia menunjukkan lubang fondasi besar yang sudah siap untuk kolom utama tol. Disinilah mereka mulai hilang, katanya pelan. Orang-orang tidak berani kerja pas 7 hari pertama. Banyak yang merasa dipanggil. Aku menatap lubang itu lama. Bau tanah basah menyengat hidungku. Di pinggir pagar, goresan kapur putih tampak mencolok. Di sini kami menunggu. Masih basah, baru saja ditulis. Aku menutup mataku rapat. Aku tidak percaya setengah-setengah pada hal-hal gaib. Tapi sekarang, aku yakin satu hal. Ada sesuatu di balik fondasi ini. Dan aku harus tahu apa. Aku tidak bisa mengabaikan kata-kata Mas Dedi. Kalau mereka tidak puas, maka mereka akan ambil bagian dari kita. Jiwa, nyawa, bahkan waktu. Aku ingin percaya bahwa semua ini hanya cerita biasa, mitos yang diturunkan dari mulut ke mulut. Tapi coretan di pagar proyek itu masih basah, baru saja ditulis. Dan aku yakin tangan manusia biasa tidak mungkin menulisnya tanpa terlihat oleh satpam. Setelah berbincang cukup lama dengan Pak Arman di lokasi proyek, aku memutuskan untuk kembali ke rumah Mas Dedi. Aku ingin tahu lebih banyak tentang lelaki tua berbaju hitam itu. Ia pasti punya nama, pasti punya riwayat. Dan jika ia benar-benar terlibat dalam ritual, maka aku harus mencatat semuanya. Rumah Mas Dedi sederhana, dari kayu dan atap seng usang. Di depannya, ada tanaman melati yang dirawat rapi. Ia menyambutku lagi dengan tatapan murung. Masih penasaran? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Saya mau tahu siapa lelaki tua itu. Apa hubungannya sama pekerja yang hilang? Mas Dedi menatapku.
sedih. Dia bukan cuma dukun biasa. Dia adalah penghubung yang datang pas fondasi pertama digali. Pas 7 hari pertama, aku mengerat-kerat tanah dengan ujung sepatu. Lalu kenapa Bapak tidak pernah bicara pada media? Ini kan bisa jadi berita besar. Ia tersenyum tipis. Kamu pikir aku nggak coba? Lalu ia menunjukkan sesuatu di sakunya. Sebuah HP rusak, layar pecah. Tapi foto di galeri masih utuh. Aku membukanya pelan-pelan. Isinya membuatku merinding. Foto-foto malam pertama fondasi digali. Lelaki tua berbaju hitam sedang menaburkan sesaji. Di belakangnya, bayangan hitam, berdiri diam, menunggu. Aku menutup layar HP cepat, napas pendek-pendek. Ini hasil rekaman Bapak? Mas Dedi menggeleng pelan. HP saya langsung mati begitu saya ambil foto itu. Besoknya, saya dapat pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal. Aku mendongak. Pesan apa? Ia menjawab serius. Jangan campur hal itu. Jika kamu terus membuka rahasia, maka kamu akan menjadi pengganti. Aku menahan napasku. Aku ingin percaya bahwa ini ancaman biasa. Tapi saat ku tatap wajah Mas Dedi, aku melihat bekas luka di tangannya. Seperti ikatan tali tebal. Masih segar. Baru beberapa jam lalu. Beberapa jam kemudian aku pulang. Udara malam dingin, menusuk tulang. Aku membawa catatan dan foto itu sebagai bahan investigasi. Aku sudah janji pada Mas Dedi akan berhati-hati. Tapi saat sampai di penginapan kecilku di pinggir desa, HP-ku berdering. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kamu sudah terlihat. Segera mencari dirimu. Aku menutup layar cepat. Ingin percaya bahwa ini cuma hoax. Tapi suara angin dari luar. Tidak seperti angin biasa. Lebih mirip bisikan pelan. Kami masih di sini. Kami sedang menunggu. Aku menutup telingaku rapat. Membaca jikir pelan-pelan. Air zam-zam kuusapkan ke wajah dan leher. Tapi esok paginya, aku mendapat kabar dari tetangga. Rumah Mas Dedi kebakaran semalam, katanya. Tidak ada yang selamat. Aku mengerat-kerat tanah dengan ujung sepatu. Lalu bertanya, ada bekas tabung gas? Listrik short circuit? Ia menggeleng pelan. Tidak ada jejak api di mana-mana. Hanya satu ruangan yang hangus. Sisanya utuh. Aku menatapnya takut. Ruangan mana? Ia menjawab perlahan. Gudang kecil di belakang. Tempat dia menyimpan notes dan HP lama. Aku mundur selangkah. Aku ingin percaya bahwa ini kebetulan. Tapi hatiku tahu, aku bukan hanya meneliti berita. Aku sedang mengikuti jejak mereka. Jejak orang-orang yang hilang. Dan mereka sepertinya mulai melihatku. Aku tidak bisa mengabaikan kejadian semalam. Mas Dedi sudah tiada, HP-nya hancur. Notes-nya hangus. Tapi aku masih punya satu hal. Foto dari HP itu. Foto lelaki tua berbaju hitam. Dan bayangan di belakangnya. Aku harus tahu siapa dia. Aku yakin ia adalah kunci dari semua ini. Pagi ini aku pergi ke kantor desa. Aku ingin mencari tahu apakah ada catatan tentang lelaki tua itu. Siapa namanya, dari mana asalnya, atau kenapa ia selalu muncul di lokasi proyek besar. Kades Slamet menyambutku dengan wajah murung. Kamu dari media ya? Aku mengangguk pelan. Iya Pak. Saya cuma mau cari informasi soal pekerja yang hilang. Ia menatapku lama, lalu berkata, jangan terlalu dalam, Nak. Ini bukan cuma soal manusia. Aku mengerat-kerat tanah dengan ujung sepatu. Saya cuma jurnalis. Saya hanya mencatat fakta. Kades menghela napas panjang. Kalau begitu, lihatlah sendiri. Lalu ia memberiku sebuah foto usang dari arsip desa. Di situ tampak beberapa orang sedang bekerja di proyek jalan raya puluhan tahun lalu. Dan di pojok, lelaki tua berbaju hitam. Matanya menatap lurus ke kamera. Namanya Mbah Sastro, kata Kades pelan. Ia muncul setiap kali fondasi pertama digali. Tapi ia tidak pernah tinggal lama. Ia hanya hadir saat dibutuhkan. Aku menatap foto itu lama. Ada alamat rumahnya, Kades menggeleng. Tidak ada yang tahu tempat tinggalnya. Ia datang dari hutan belakang. Dan kalau ritual selesai, ia lenyap lagi. Aku menahan napasku.
Aku ingin percaya bahwa ini cuma mitos. Tapi hatiku tahu, aku harus mengejarnya. Ke hutan belakang desa. Malam. Harinya, aku menyusuri jalanan sempit menuju hutan kecil di belakang dusun. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Bau daun sirih dan kemenyan menyengat hidungku, meskipun tidak ada yang sedang dibakar. Di tengah perjalanan HP-ku berdering. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kamu masih di sini. Kami menunggu. Aku menutup layar cepat. Menyimpan HP dalam tas. Melanjutkan langkahku. Beberapa menit kemudian, aku melihatnya. Sebuah goresan kapur putih di batang pohon besar. Di sini mereka memulai. Masih basah, baru saja ditulis. Aku mendekat. Dan dari balik pepohonan, aku melihatnya. Mbah Sastro. Berdiri diam, dengan baju hitamnya. Di tangannya, sebuah boneka kayu kecil. Mirip sekali denganku, aku menahan napasku. Siapa Bapak sebenarnya? Ia tersenyum tipis. Kamu sudah melihatnya. Kamu sudah membacanya. Sekarang kamu akan merasakan bagian akhir dari cerita itu. Aku mundur selangkah. Apa maksud Bapak? Mbah Sastro tidak menjawab langsung. Ia hanya menunjukkan boneka kayu itu padaku. Lalu berbisik. Setiap fondasi baru, harus ada yang membuka pintu. Dan jika tidak ada yang bersedia, maka mereka akan ambil pengganti. Aku menutup mulutku rapat. Lalu siapa yang ambil? Ia menatapku serius. Yang terlihat, yang penasaran, yang nekat mencari jawaban. Aku mengerat-kerat tanah dengan ujung sepatu. Saya cuma jurnalis. Saya nggak mau jadi bagian dari ini. Mbah Sastro tersenyum lagi, lalu berkata, kamu sudah terlihat, dan kamu sudah mulai mencari. Itu artinya, kamu sudah menjadi salah satunya. Aku menoleh cepat. Tapi tidak ada siapapun di belakangku, hanya angin pelan, dan suara daun yang bergesekan. Saat aku menoleh lagi ke arah Mbah Sastro, ia sudah menghilang. Yang tertinggal hanya boneka kayu itu. Masih utuh, masih hangat, aku memungutnya. Dan saat kulihat matanya, aku melihat refleksiku sendiri. Tapi bukan diriku yang sebenarnya. Wajahku dalam boneka itu kosong. Senyumnya terlalu lebar, aku melemparkan boneka itu ke tanah. Napas pendek-pendek. Aku ingin percaya bahwa ini semua cuma sugesti. Tapi saat ku tutup mataku, aku melihat lubang besar di dasar galian fondasi. Dan di dalamnya, aku sendiri, berdiri diam. Menunggu, aku pulang dari hutan belakang dengan boneka kayu itu di dalam tas. Bau minyak wangi dan daun sirih menyengat hidungku meskipun aku sudah jauh dari lokasi. Aku ingin percaya bahwa ini cuma mainan usang atau properti dari ritual adat biasa. Tapi, hatiku tahu, ini bukan hanya properti. Pagi harinya, aku pergi ke kantor proyek tol. Aku ingin bertemu langsung dengan pihak pengembang, terutama Pak Bayu, kepala proyek yang disebut-sebut sering bekerja sama dengan Mbah Sastro. Aku membawa catatan tentang pekerja yang hilang, foto lama dari arsip desa, dan HP-ku yang mulai menunjukkan gejala aneh lagi. Saat sampai, Satpam melihatku curiga. Ada apa, Mas? Aku tersenyum sopan. Saya dari media. Mau konfirmasi soal beberapa pekerja yang dilaporkan menghilang. Ia mengerat-kerat tanah dengan ujung sepatu. Silakan masuk, tapi saya nggak yakin Bapak mau bicara banyak. Aku mengangguk pelan, lalu melangkah masuk. Di dalam kantor proyek, suasana dingin, AC tidak menyala, tapi udara terasa menusuk tulang. Di sudut ruangan, ada sesaji sederhana, bunga, air dalam gelas, dan lilin kuning menyala redup. Kami sedang tidak menerima wartawan, kata suara dingin dari balik meja besar. Aku mendongak. Itu adalah Pak Bayu, wajahnya tajam, sorot matanya, menusuk. Ia memakai baju putih dan celana hitam. Seperti orang yang baru saja selesai rapat penting. Tapi saat ia menatapku, aku merasa seperti sedang diperiksa, dipindai, dikenali. Seolah-olah ia tahu siapa aku sebenarnya. Aku duduk di depannya, menaruh notes dan pulpen di atas meja. Saya cuma mau klarifikasi soal beberapa pekerja yang belum kembali, kataku tenang. Pak,
Bayu diam cukup lama, lalu menjawab, "Proyek ini besar, risiko selalu ada. Pekerja bisa resign, bisa pulang. Bisa juga hilang kontak." Aku mengerat-kerat lantai dengan ujung sepatu. Tapi tidak ada dokumen resmi. Tidak ada laporan kecelakaan. Hanya foto-foto lama dan goresan di pagar proyek. Pak Bayu menatapku tajam. "Foto apa?" "Goresan apa?" Aku menunjukkan layar HP-ku. "Yang ini. Di sini kami menunggu. Ada di setiap proyek besar. Dan pekerja mulai hilang pas 7 hari pertama." Pak Bayu tidak bereaksi seperti yang kuduga. Ia hanya tersenyum tipis, lalu berkata, "Kalau kamu penasaran, silakan cari sendiri jawabannya. Tapi kalau kamu coba ganggu jalannya proyek," ia menepuk meja kayu tua itu, "kamu akan menjadi bagian dari cerita itu." Aku menahan napasku. "Maksud Bapak?" Ia berdiri. Matanya tetap menatapku. "Kamu sudah melihat Mbah Sastro ya? Kamu juga sudah pegang bonekanya?" Aku tidak menjawab, tapi ekspresiku memberitahunya. Lalu ia berbisik pelan, "Kamu sudah terlihat oleh mereka. Dan kamu tidak bisa kabur begitu saja." Aku mundur langkah demi langkah. Ingin keluar cepat. Tapi begitu pintu kantor tertutup, HP-ku berdering. Pesan. "Masuk dari nomor tak dikenal. Kamu sudah menjadi bagian dari proyek ini. 7 hari lagi, kamu akan diambil." Aku menutup layar HP, menatap kembali ke kantor proyek. Boneka kayu itu masih di tanganku, masih hangat, masih menatapku. Dan kali ini, matanya bergerak. Perlahan menoleh menatapku. Aku menjerit kecil, lalu melemparkannya ke semak-semak. Tapi saat ku toleh, boneka itu sudah tidak ada, diganti oleh coretan di tanah. Kami sedang menunggu. Aku menutup mataku rapat. Aku tidak percaya setengah-setengah pada hal-hal gaib. Tapi sekarang, aku yakin satu hal. Aku bukan hanya peneliti. Aku adalah target. Dan 7 hari lagi, aku harus tahu apa artinya semua ini. Aku tidak bisa tinggal diam. Setelah percakapan dingin dengan Pak Bayu dan keanehan pada boneka kayu itu, aku semakin yakin bahwa ada sesuatu di balik proyek tol ini. Sesuatu yang lebih dari sekadar mitos atau takhayul warga. Aku harus menemukan saksi yang selamat. Orang yang pernah melihat langsung apa yang terjadi di dasar fondasi itu. Dan akhirnya, aku menemukannya, Aris, mantan pekerja yang selamat dari longsor besar setahun lalu. Ia dulu bekerja sebagai operator alat berat, tapi sekarang ia hanya duduk di depan warung kopi tua di pinggir desa. Matanya kosong, tangannya gemetar meskipun cuaca hangat. Aku menghampirinya pelan-pelan. "Mas Aris?" Ia menoleh cepat, wajahnya pucat, bibirnya kering. Ia mengangguk pelan. "Saya Riko. Saya cuma mau tahu, apa yang terjadi waktu Bapak masih kerja di proyek itu?" Aris menatapku lama, lalu berkata, "Kamu juga sudah melihatnya ya?" Aku mengerat-kerat tanah dengan ujung sepatu. "Melihat apa?" Ia meneguk kopinya, lalu menjawab, "Bayangan hitam di dasar galian, suara dari dalam tanah, dan coretan yang muncul sendiri." Aku mendengarkan dengan napas pendek-pendek. "Lalu apa yang terjadi?" Tanyaku serak. Aris menatapku sedih. "Saya sempat lihat lubang itu, lubang fondasi pertama. Di situ saya mendengar suara bisikan, seperti orang menyebut nama saya." Aku mengerat-kerat lantai lagi. "Lalu Bapak selamat bagaimana?" Ia tersenyum tipis. "Saya bukan selamat. Saya hanya belum diambil." Lalu ia membuka jaketnya. Di lengannya ada goresan aneh, berbentuk lingkaran kecil, masih basah. Baru saja ditulis, "Aku akan kembali." Aku mundur langkah demi langkah. "Siapa yang tulis itu?" Aris menggeleng pelan. "Saya nggak tahu. Tapi setiap 7 hari, itu muncul lagi. Dan kalau sudah sampai 7 kali, saya akan merasa seperti tertarik lagi ke mendatar lubang itu." Aku menahan napasku. "Jadi, Bapak hampir hilang?"
Ia mengangguk. Saya hampir jadi tumbal, tapi saya kabur. Saya tinggalkan semua, bahkan keluarga saya di Jakarta. Mereka bilang saya resign, padahal saya nggak pernah kasih surat pengunduran diri. Aku menatapnya takut. Lalu kenapa Bapak balik ke sini? Aris menatapku lama. Lalu, menjawab karena saya tidak bisa lari begitu saja. Mereka tetap mencari saya, dan mereka akhirnya ketemu. Aku menutup mulutku rapat. Bagaimana maksud Bapak? Ia tersenyum sedih. Saya pulang ke rumah 2 hari lalu. Saat bangun pagi, saya lihat HP saya menampilkan foto lama dari lokasi proyek. Foto saya sedang berdiri di pagar. Tapi saya tidak pernah ambil foto itu. Saya bahkan tidak punya HP saat itu. Aku menatap layarnya. Lalu kutemukan satu hal yang membuatku makin takut. Tanggal foto itu diambil adalah kemarin. Tapi Aris tidak pernah kembali ke proyek. Beberapa jam kemudian, aku pulang ke penginapan. Udara, malam menusuk kulit. Aku membawa catatan tentang cerita Aris dan beberapa foto lama dari masa proyek. Tapi begitu HP-ku menyala, aku melihatnya. Foto yang sama, dengan wajahku. Aku sedang berdiri di pagar proyek. Matanya kosong, senyumnya lebar. Padahal aku yakin tidak pernah mengambil foto itu. Aku menutup mataku rapat, ingin percaya bahwa ini cuma efek aplikasi. Tapi saat ku buka notesku, aku melihat coretan baru di halaman kosong. Kamu sudah diambil, masih basah, baru saja ditulis. Aku menutup notes itu cepat, menyalakan lilin di sudut-sudut ruangan, meneteskan air zam-zam ke wajah dan telapak tangan. Tapi suara angin dari luar tetap datang. Kami menunggu. 7 hari lagi. Kamu harus kembali ke dasar. Aku menutup telinga. Aku tidak percaya setengah-setengah pada hal-hal gaib. Tapi sekarang, aku tahu satu hal. Aku bukan hanya meneliti. Aku sedang dipersiapkan untuk menjadi bagian dari mereka. Aku tidak bisa mengabaikan coretan di notesku. Kamu sudah diambil. Dan aku juga tidak bisa lari dari foto itu. Wajahku sedang berdiri di pagar proyek. Padahal aku yakin tidak pernah mengambilnya. Aku harus tahu siapa sebenarnya Mbah Sastro. Dan untuk itu, aku harus masuk ke desa tua tempat ia pertama kali muncul. Pagi ini, aku bertemu Kades Slamet lagi. Aku menunjukkan foto lama lelaki tua berbaju hitam itu dan bertanya, apakah ia punya nama asli selain Mbah Sastro. Ia diam cukup lama. Lalu menjawab, orang-orang di sini cuma kenal dia sebagai Sastro. Tapi ia tidak punya kakak. Tidak ada surat lahir. Bahkan di catatan dusun, namanya tidak pernah tercatat. Aku mengerat-kerat tanah dengan ujung sepatu. Jadi, Bapak nggak tahu dari mana ia berasal? Kades menggeleng pelan. Ia datang pas fondasi digali, ia pergi pas proyek selesai, dan setiap 7 tahun, ia kembali lagi. Aku menahan napasku. Kenapa 7 tahun? Ia menatapku sedih. Karena itulah waktu mereka mencari pengganti. Aku mundur selangkah, ingin percaya bahwa semua ini omong kosong. Tapi HP-ku berdering. Pesan baru masuk dari nomor tak dikenal. Dia selalu datang pas 7 hari pertama. Dan ia akan menemui kamu. Aku menutup layar cepat, menjauhkannya dari tubuhku. Lalu aku bertanya pada Kades, kalau saya ingin cari tahu lebih banyak tentang dia, kemana saya harus pergi? Ia diam. Lalu berkata, ada satu tempat, di hutan, belakang dusun. Di sana, ia sering duduk sendirian. Tapi kalau kamu pergi, jangan pergi sendiri. Aku memutuskan untuk pergi sendirian. Malam itu, aku menyusuri jalanan sempit menuju hutan kecil di belakang desa. Udara dingin menusuk tulang meskipun cuaca hangat. Bau anyir tanah basah menyengat hidungku. Burung malam tidak berkicau seperti biasa. Di tengah hutan, aku melihat cahaya redup dari arah sebuah gubuk usang. Aku mendekat pelan-pelan. Di dalamnya, aku melihat sesosok lelaki tua duduk di atas tikar. Ia sedang membaca sesuatu. Bukan buku, tapi lembaran kain putih yang penuh goresan kapur. Aku mengetuk pintu kayu lapuk itu. Pak,
Mbah Sastro? Lelaki itu menoleh, matanya tembus pandang. Seolah-olah ia bisa melihat masa depanku. Kamu akhirnya datang, katanya pelan. Aku meneguk ludah. Siapa bapak sebenarnya? Ia tersenyum tipis. Nama itu hanya penting bagi mereka yang masih hidup. Bagiku, aku sudah bagian dari sana. Aku menatapnya bingung. Dari mana? Ia menepuk tanah di depannya. Dari dasar lubang itu. Dari tempatmu akan pulang nanti. Aku mundur langkah demi langkah. Saya nggak mau jadi bagian dari itu. Saya cuma jurnalis. Saya cuma ingin tahu fakta. Mbah Sastro menatapku sedih. Fakta itu tidak selalu menyenangkan. Terkadang, fakta membuatmu tidak bisa kabur begitu saja. Lalu ia menyerahkan sesuatu padaku. Sebuah notes kecil, masih hangat, masih basah. Aku membukanya pelan-pelan. Isinya adalah nama-nama, banyak nama. Semua adalah pekerja yang hilang. Dan di halaman terakhir, namaku tertulis. Riko, pengganti berikutnya. Aku menutup mataku rapat. Aku ingin percaya ini cuma ancaman. Tapi saat ku tatap wajah Mbah Sastro, aku melihat refleksiku sendiri, wajahku. Tapi matanya kosong. Aku menjerit kecil, lalu berlari secepat kilat. Tapi begitu sampai di pinggir desa, aku melihat sandal usangku di tanah. Baru saja ditulis di atasnya, aku kembali. Aku menutup mulutku rapat. Aku tidak percaya setengah-setengah pada hal-hal gaib. Tapi sekarang, aku yakin satu hal. Aku bukan cuman peneliti. Aku adalah calon pengganti. Aku pulang dari hutan belakang dengan notes kecil itu dalam genggamanku. Masih hangat, masih basah. Seperti baru saja ditulis. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak menulisnya. Aku membuka mataku perlahan. Udara pagi terasa lebih berat dari biasanya. Burung-burung tidak berkicau. Bahkan angin pun seperti tidak berani bertiup kencang. Aku harus kembali ke kantor desa. Harus mencari catatan lama tentang proyek sebelumnya. Harus tahu apakah Mbah Sastro benar-benar manusia. Atau hanya simbol dari sesuatu yang lain. Kades Slamet menyambutku dengan tatapan murung saat aku datang lagi ke kantornya siang itu. Kamu masih di sini? Aku mengangguk pelan. Saya ingin lihat arsip proyek-proyek sebelumnya. Semua proyek besar yang pernah ada di dusun ini. Ia mengerat-kerat tanah dengan ujung sepatu. Itu bukan cuma soal fondasi dan pembangunan, nak. Itu juga soal harga yang dibayar oleh mereka yang hilang. Aku menatapnya sedih. Dan saya sepertinya sudah masuk ke daftar itu. Kades tidak langsung menjawab. Ia hanya berdiri, lalu membuka lemari kayu tua di sudut ruangan. Di dalamnya, banyak dokumen usang. Surat-surat yang sudah mulai menguning. Dan di antara semuanya, sebuah foto Mbah Sastro. Tapi bukan foto dari proyek tol ini, foto dari tahun 1984. Aku mengambilnya cepat, meneliti setiap detail wajahnya. Matanya tetap sama, bajunya juga hitam, dan di tangannya, boneka kayu. Mirip sekali denganku. Bagaimana bisa? Bisiku serak. Kades menatapku sedih. Dia selalu ada di proyek besar. Sejak jembatan gantung pertama kali dibangun, sampai jalan raya diperluas, dia muncul pas 7 hari pertama digali. Lalu ia lenyap begitu pekerjaan selesai. Aku menutup mataku rapat. Lalu kenapa Bapak nggak pernah lapor ke pihak kontraktor? Kenapa nggak ada nama dia di daftar tenaga kerja? Kades menggeleng pelan. Karena dia bukan pekerja. Dia adalah penghubung. Aku mengerat-kerat lantai dengan ujung sepatu. Penghubung? Apa? Ia diam cukup lama. Lalu berkata, dengan mereka yang tinggal di dasar lubang itu, yang butuh bagian dari kita agar proyek bisa aman. Aku menahan napasku. Jadi, mereka ambil nyawa. Kades tidak menjawab langsung. Ia hanya menyerahkan beberapa lembar dokumen lama. Isinya adalah laporan kecelakaan proyek dari puluhan tahun lalu. Aku membacanya satu persatu. Di setiap laporan, selalu ada pola yang sama. Pekerja hilang setelah 7 hari pertama. Tidak ada jejak. Tidak ada penyebab jelas. Dan di salah satu laporan dari tahun 1993,
ada goresan kecil di pojok dokumen. Di sini kami memulai. Baris itu tidak terlihat di laporan-laporan resmi, hanya ada di arsip lama, yang disimpan di kantor desa. Beberapa jam kemudian, aku memutuskan untuk membawa semua dokumen itu pulang. Aku ingin mencocokkannya dengan data koran lokal dan catatan media. Aku ingin percaya bahwa ini semua hanya kebetulan. Tapi hatiku tahu, semakin lama aku menyelidiki, semakin dekat aku dengan mereka. Saat sampai ke penginapan, aku menyalakan lilin kuning di 4 penjuru kamar. Aku juga membawa air zam-zam sebagai perlindungan. Aku menyalakan laptop dan mulai mengetik semua catatan, menyusunnya menjadi artikel investigatif. Tapi HP-ku berdering, nomor tak dikenal, tidak ada suara, cuma layar gelap. Lalu muncul tulisan, "Kamu mulai mencatat semua. Sebentar lagi, kamu akan menutupnya." Aku menutup HP cepat. Napasku tersengal. Aku melihat notes kecil yang kuterima dari Mbah Sastro. Di dalamnya, goresan baru muncul, "Kamu sudah diambil. 7 hari lagi, kamu harus kembali." Aku mundur langkah demi langkah. Ingin percaya bahwa ini cuma sugesti. Tapi saat kulihat cermin, di kamar, refleksiku tidak ikut gerakan tubuhku. Wajahku tertunduk, menatap lantai. Aku menutup cermin dengan kain, menyalakan doa pelan-pelan. Lalu aku mengecek kembali dokumen-dokumen itu. Dan di sanalah aku menemukan sesuatu yang membuatku merinding. Foto-foto. Dari proyek jembatan gantung tahun 1984 dan di situ, Mbah Sastro ada. Matanya menatap lurus ke kamera. Lalu di proyek jalan provinsi tahun 1996 ada lagi. Usianya sama. Ekspresinya tidak berubah. Aku menutup mataku rapat. Aku tidak percaya setengah-setengah pada hal-hal gaib. Tapi, sekarang, aku yakin satu hal. Mbah Sastro tidak tua. Ia tidak mati. Ia hanya menunggu pengganti. Dan aku sepertinya akan menjadi salah satunya. Aku tidak bisa tidur semalaman. Setelah melihat foto-foto lama dari arsip desa dan membaca semua catatan tentang pekerja yang hilang, aku yakin satu hal, Mbah Sastro bukan manusia biasa. Ia sudah muncul sejak puluhan tahun lalu, dan ia tidak pernah berubah. Pukul 2 dini hari, aku memutuskan untuk kembali ke lokasi proyek tol. Kali ini, tanpa izin siapapun, aku membawa notes, senter HP, dan air zam-zam sebagai perlindungan. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di dasar lubang fondasi itu. Aku melewati pagar kayu, usang dengan hati-hati. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Bau anyir menyengat hidungku. Bukan bau tanah basah biasa, tapi sesuatu yang lebih pekat, lebih aneh. Aku menyalakan senter. Langkahku gemetar, lubang fondasi utama ada di depanku, dalam gelap. Seperti mulut raksasa yang menunggu mangsa. Aku mendekat pelan-pelan. Lalu kutemukan goresan di tiang kayu penyangga pagar. Di sini kami menunggu. Masih basah, baru saja ditulis. Aku menutup mataku rapat, ingin percaya bahwa ini cuma ulah warga. Tapi suara angin dari dalam lubang berbeda, lebih mirip bisikan. Sesuatu sedang bicara. Kamu sudah diambil. Sekarang kamu harus pulih. Aku mundur, selangkah. Menyiramkan air zam-zam ke telapak tangan dan leher. Membaca zikir pelan-pelan. Lalu aku mengambil langkah nekat. Aku turun ke dasar lubang fondasi. Di dalamnya, udara sangat berat. Dingin menusuk tulang meskipun tidak ada angin. Di dinding beton, goresan kapur putih muncul lagi. Bukan hanya satu, tapi banyak. Di sini kami memulai. Jika kamu masuk, maka kamu akan menjadi bagian dari kami. 7 hari lagi, kamu harus pulih. Aku mengerat-kerat tanah dengan ujung sepatu. Aku ingin percaya bahwa ini cuma kerjaan anak kecil. Tapi saat kutundukkan kepala, aku melihatnya. Boneka kayu kecil, mirip sekali denganku. Matanya tertutup kain putih. Di tangannya, sebuah kertas kecil. Aku mengambilnya dengan tangan gemetar, lalu membacanya. Isinya adalah namaku, tanggal lahirku, alamat penginapanku, dan satu kalimat pendek, Riko, penjaga baru. Aku menutup mulutku rapat. Napas pendek-pendek,
Aku mencoba merekam dengan HP. Tapi begitu layar menyala, HP-ku langsung mati total. Aku menutup mataku, menahan napasku. Lalu ku taruh boneka itu dalam tas. Aku harus keluar dari sini. Sebelum mereka benar-benar ambil bagian dariku. Beberapa jam kemudian aku sampai ke penginapan. Aku langsung menyalakan lilin kuning di 4 sudut ruangan. Meneteskan air zam-zam ke tempat tidur dan cermin. Aku membaca surat Yasin pelan-pelan. Berusaha tenang. Tapi begitu aku membuka notes lamaku, coretan baru muncul. Kamu sudah terlihat. Kami ada di dalammu sekarang. Aku menjerit kecil, menjauhkan notes dari tubuhku. Lalu aku mengecek HP lagi. Dan kali ini, foto lama di galeri berubah. Wajahku dalam foto itu kosong, tanpa pupil. Senyumnya terlalu lebar. Aku menutup layar cepat, menjauhkannya dari tubuhku. Lalu aku menoleh ke cermin kamar mandi. Refleksiku tidak ikut gerakanku. Ia tetap diam, menatap lurus. Aku mundur langkah demi langkah, ingin hancurkan cermin itu. Tapi jantungku berkata lain. Aku menutup pintu kamar mandi, lalu menyalakan lampu kamar. Dan saat itulah, aku mendengar suara dari dalam tembok. Kamu sudah menjadi bagian dari kami. Sekarang, kami menunggu 7 hari lagi. Aku menutup telinga, membaca zikir lebih keras. Air zam-zam kuusapkan ke wajah dan leher. Tapi suara itu tidak berhenti. Begitu juga coretan di notesku dan bayangan hitam di cermin, ia semakin dekat. Setelah menemukan boneka kayu mirip diriku di dasar lubang fondasi, aku merasa seperti ada sesuatu yang mulai tinggal dalam diriku. Aku mencoba membaca zikir berulang-ulang, tapi lidahku keluh. Aku meneteskan air zam-zam ke wajah dan leher, tapi rasanya seperti cuma basuhan angin, tidak memberi efek apapun. Aku harus tahu lebih banyak, harus cari jawaban. Dan satu-satunya tempat tersisa adalah gudang proyek. Pagi harinya, aku pergi ke lokasi proyek dengan langkah gemetar. Udara terasa lebih berat dari biasanya. Tidak ada burung berkicau. Bahkan suara alat berat pun tidak terdengar. Seperti semua pekerja sudah kabur sejak lama. Aku menyelinap ke belakang area proyek. Di sana, sebuah gudang tua berdiri sendirian. Pintunya tertutup rapat, tapi tidak dikunci. Hanya ditahan oleh balok kayu usang yang mudah kupindahkan. Aku mengerat-kerat tanah dengan ujung sepatu. Lalu kubuka pintu pelan-pelan. Di dalamnya gelap, lembab, dan penuh debu. Tapi begitu HP-ku menyala dan kutunjukkan cahaya senter ke dalam, aku melihatnya, boneka-boneka kayu, banyak, berjejer di rak-rak kayu usang. Wajah mereka semua mirip manusia. Aku mendekat pelan-pelan, membacakan surat Al-Fatihah, meneteskan air zam-zam ke lantai. Lalu aku melihat label-label kecil di setiap boneka. Tanggal nama dan coretan aneh diambil. Beberapa tanggal bertahun 1980-an, yang lain tahun 2000-an, dan yang terbaru, tanggal kemarin. Dengan nama Aris, aku mundur selangkah, ingin pergi dari sini. Tapi saat kulihat salah satu boneka itu dari dekat, aku mengenalinya. Ia mirip Mas Dedi matanya. Kosong, mulutnya tersenyum lebar, dan di tangannya sebuah goresan kecil. Aku menunggu pengganti. Aku menutup mataku rapat. Masih ingat bagaimana ia hilang dalam kebakaran misterius. Bagaimana rumahnya hangus hanya di satu ruangan. Sisanya utuh. Aku mengambil notes dan mencatat semua ini. Foto-foto boneka itu juga kurekam. Tapi begitu HP-ku menyimpan file, aku mendengar suara dari layar. Kamu sudah melihat kami. Sekarang, kami akan melihatmu. Aku melemparkan HP ke atas meja, napas pendek-pendek. Lalu dari sudut gudang, aku melihat satu boneka lagi. Lebih kecil dari yang lain. Mirip sekali denganku, matanya. Masih tertutup kain putih. Aku menoleh cepat. Tidak ada siapapun di belakangku. Tapi begitu kudekati boneka itu, kain putih di matanya sudah terbuka. Boneka itu menatapku, tanpa pupil, dengan senyum yang bukan milikku. Aku menutup mataku rapat, menjauhkan boneka itu dari tubuhku.
Lalu kutemukan catatan kecil di bawahnya. Catatan itu bukan dalam bahasa Indonesia. Bukan Arab, bukan Jawa. Tapi aku bisa membacanya. Riko, pengganti terakhir. 7 hari lagi, kamu akan pulih. Aku menutup notes, menjauhi gudang itu. Langkahku gemetar. Tapi saat sampai ke pintu, aku melihat coretan di tembok kayu. Kamu sudah diambil. Baru saja ditulis, masih basah. Seperti ada yang baru saja menulisnya. Aku ingin percaya bahwa ini ulah manusia. Tapi jantungku tahu. Aku sedang menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dan aku tidak punya waktu lagi. Hanya 7 hari tersisa. Dan mereka sedang menungguku. Aku tidak bisa kabur dari dusun Kedung Rejo setelah menemukan gudang itu. Setelah melihat semua boneka kayu dan catatan lama tentang pekerja yang hilang, aku mencoba pulang ke Bandung. Aku memesan tiket bus pagi-pagi. Membawa tas kecil berisi notes dan HP yang mulai rusak sejak hari pertama di sini. Tapi begitu sampai di terminal, aku kembali ke dusun ini. Tanpa sadar. Tanpa ingat bagaimana caraku sampai di sini. 7 tahun berlalu. Aku masih tinggal di penginapan tua dekat lokasi proyek. Tol atau mungkin bukan penginapan lagi. Sekarang, aku duduk di pos ronda desa setiap malam. Menjaga agar pekerja baru tidak nekat bekerja pas 7 hari pertama fondasi digali. Aku tahu apa yang akan terjadi, karena aku sudah menjadi bagian dari mereka. Aku tidak punya ingatan jelas tentang masa laluku. Aku tidak ingat siapa keluargaku, atau di mana aku lahir. Yang aku tahu hanyalah satu hal, kalau kamu datang ke sini, jangan masuk sendirian. Itu adalah pesan yang selalu kutulis di notes lamaku setiap Kamis Wage. Tidak tahu kenapa, tapi rasanya penting, seperti warisan yang harus kulanjutkan. Pagi ini, seorang lelaki muda datang ke dusun. Ia membawa tas dan notes. Matanya penuh penasaran. Ia mengenalkan dirinya sebagai jurnalis investigasi. Mas Riko, sapanya pelan saat melihatku di pos ronda. Aku mengangguk tanpa suara. Iya, ia menatapku sedih. Saya mau tanya soal tumbal proyek. Saya baca artikel Bapak dulu, dan saya lihat foto-foto itu. Aku mengerat-kerat tanah dengan ujung sepatu. Foto apa? Ia menunjukkan layar HP-nya. Sebuah foto dari arsip lama. Di situ, aku sedang berdiri di pagar proyek. Matanya kosong. Senyumku terlalu lebar. Dan di belakangku, bayangan hitam. Aku menutup mataku rapat. Aku tidak ingat pernah ada di foto itu. Tapi, jantungku tahu. Aku memang pernah ada di sana. Dan aku masih ada di sini. Beberapa jam kemudian, ia bertanya padaku. Kenapa Bapak enggak pergi dari sini? Ini kan cuma cerita warga. Bapak pasti bisa pulang ke Jakarta atau Bandung. Aku tersenyum tipis, lalu menjawab, aku pernah mencoba. Tapi aku selalu balik lagi ke sini. Tanpa sadar, tanpa kendali. Ia mengerat-kerat tanah dengan ujung sepatu. Lalu, Bapak masih manusia? Aku menatapnya lama, lalu berkata, aku masih bernapas, masih bisa bicara, masih bisa menulis. Tapi aku bukan sepenuhnya manusia lagi. Aku hanya penjaga. Dan kamu mungkin penggantiku. Ia ingin tertawa, tapi tidak jadi. HP-nya mulai berdering. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Dia sudah mulai melihatmu. Sebentar lagi, kamu akan diambil. Ia menutup layar cepat. Ini hoax ya? Aku menggeleng pelan. Mereka tidak butuh media untuk menghubungimu. Cuman waktu. Cuma ruang. Dan kamu sudah terlihat oleh mereka. Ia mundur langkah demi langkah. Bagaimana cara menghindarinya? Aku menatapnya sedih. Tidak ada cara. Kalau kamu sudah terlihat, maka kamu akan kembali. 7 hari lagi, di tempat yang sama. Lalu aku memberinya sesuatu. Sebuah kain putih kecil. Bau daun sirih menyengat hidungnya. Taruh ini di dekatmu, bisikku. Agar mereka tidak cepat melihatmu. Ia mengangguk ragu. Terima kasih, aku tersenyum lagi. Tapi kali ini,
Senyumku tidak sampai ke mata. Beberapa hari berlalu, aku tetap duduk di pos ronda. Menunggu, menjaga, menyambut pengganti baruku. Dan malam ini, aku mendengarnya. Langkah kaki dari arah lorong belakang rumah nenek berirama. Perlahan. Menuju kemana? Ke galian fondasi ke lubang itu. Aku menutup mataku rapat. Aku tidak percaya setengah-setengah pada hal-hal gaib. Tapi sekarang, aku yakin satu hal. Aku bukan Riko lagi. Aku adalah penjaga, dan aku menunggu penggantiku.